Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlin. Saya dari Prodi Informasi, ingin menyelesaikan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Itu tugasnya kita disuruh buat jaringan lokal ya. Ini jaringan lokal 4 soal. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang namanya Cisco. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini kita akan langsung eksekusi aja. Nomor 1, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, jadi kita membutuhkan 4 komputer ya, atau PC. Kita copy ya, lalu kita copy itu 2, 3, 4. Oke, sini kita bikin dahulu biar dia selaras, begini aja dah. Oke, lalu switch ya, kita in device, kita switch sini. Oke, kita hubungkan ya dari PC ke switch. Oke. Lalu di sini kita akan mengatur IP yang kita buat gampang aja ya. IP yang biasanya sering dipakai yaitu 192.168.1. Ini saya mulai dari angka 1 ya. Lalu nanti PC selanjutnya kita tinggal tambahkan aja di angka terakhirnya aja. Oke. Config fast internet di IPv4 ya, kita ubah angka terakhirnya aja. Begitupun seterusnya di PC 2 dan PC 3. Oke, di fast internet oke, benar, berarti ini 4. Oke, sini 4. Subnetnya biarin aja ya, jadi default. Oke, kalau udah kita akan coba buat kita akan ping dari PC 0, bebas sih di PC mana aja. Oke, kita ping 192.168.1.1. Oke, PC 0 berhasil di ping. Lalu PC yang kedua, PC 1 berhasil, lalu PC yang kedua, PC 2 berhasil, lalu PC yang terakhir PC 3. Oke, berhasil semua ya. Kita lanjut ke nomor 2. Lalu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini kita pakai gunakan yang topologi yang tadi kita buat aja. Lalu kita tambahkan namanya server. Oke, kita hubungkan ke switch. Oke, ini kita ganti aja namanya jadi server, contoh server. Oke, kita IP nya kita tambahkan aja yang kayak tadi ya. Jadi kan terakhir di 4, berarti ini kita tambahkan di 5. Oke, lalu jangan lupa ke service, ini di onin ya. Lalu ke index HTML, kita edit aja di sini. Ini opsional ya, saya mengedit misalnya ini contoh web. Oke, kalau udah kita akan mengakses sesuai dengan contohnya. Kita masuk layanan HTTP server ya. Kita akan akses menggunakan IP aja karena di sini kita nggak ada DNS, jadi kita pakai IP aja aksesnya di web browser domain. Oke, tunggu sebentar. Oke, tadi IP nya 192.168.1.5 ya. Oke, berhasil lah. Ini contoh web.
kita kita tes di sini harus berhasil semua sih. Berarti tadi suruh ini sih semua komputer ya. Oke, kita coba satu ya berarti ya. Oke, berhasil. PC yang kedua atau PC 1 berhasil. Kita lanjut ke PC 2 atau PC 3. Desktop, web browser. Oke, tunggu sejenak. Agak lama ya. Oke. Berhasil. Lanjut ke PC yang terakhir. Desktop. Web browser. Oke, udah muncul, langsung aja eksekusi. Berhasil kah? Oke, berhasil. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, buatlah satu sebuah server DNS atau domain name system dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 44 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, berarti kita akan tambahkan DNS ya. Kita pakai topologi yang tadi aja. Oke, di sini sorry, kita ubah namanya aja biar gampang. DNS server. Oke, kita sambungkan ke switch biar dia terhubung. Oke, kita IP nya kita tambahkan aja kita dia. Terakhir kan 5, berarti ini 6. Lalu jangan lupa kita setting IP DNS nanti di PC masing-masing ya. Ini kita offin. Oke, lalu pergi ke DNS nya. Nah, ini kita tambahkan nama webnya ya. Ini kan kita webnya contoh server ya. Kita ini contoh.com aja. Contoh.com. IP-nya tadi yang di server itu terakhir di 5 ya. Berarti 192.168.1.5. Lalu add. Oke, kalau udah kita setting IP masing-masing komputer sesuai dengan IP DNS ya. Tadi terakhir di 6 harusnya. Ya, 6. Kita cek lagi deh. Pastiin. Oke, 6. Oke, kita lakukan semua PC sama DNS server. Oke, dan PC yang terakhir. Oke, udah semua. Lalu perintahnya di sini dia nyuruh pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP-nya melalui DNS server. Oke, kita buka web browser lagi. Tadi kan kita masukinnya pakai IP ya, karena ini ada domain DNS yang dimana DNS ini bisa menerjemahkan yang kita buat tadi kan contoh.com itu bisa DNS bisa menerjemahkan ke IP-nya. Jadi kita nggak usah nulis IP-nya, kita nulis saja nama ini webnya, jadi lebih gampang. Sorry, kenapa tidak bisa? Ini udah kita sambungin sih DNS server. Sorry, di sini belum kita sambungin ya guys ya. Iya, lali aku lek. Oke, kita coba akses ke web browser. Let's go. Oke, contoh.com. Kenapa tidak bisa lagi? Apakah ada yang kelewat? Ini ada TTPS 2 on, DNS off, benar. Ini kita lihat settingannya. Off udah. Oh, pantes on. Lupa kita onin guys. Oke.
maaf, namanya juga manusia bukan nabi boy. Sorry. Kita ke web server, let's go. Nah baru bisa nih guys, lihat sih. Nah sip, ini contoh web. Oke, selesai nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Buatlah suatu jaringan paragon berikut. Oke, kita zoom biar lebih gampang. Lalu kita buat ini, kita hapus aja. Oke, kita buat baru PC 1, server 1. Ini biar lebih gampang sih. Server 1, terus ada yang namanya switch buat menghubungkan. Lalu ada yang namanya router. Kita pakai router ya guys ya. Nanti saya akan menjelaskan sedikit yang saya paham ya. Oke, lalu tambahkan PC lagi di sini. Lalu tambahkan servernya lagi, lalu tambahkan DNS-nya di sini. Kejauhan, jangan lupa switch-nya untuk menghubungkan semuanya. Karena kalau nggak ada switch, mereka nggak bisa terhubung guys. Begitu. Oke, kita bikin ke bawah aja. Oke, mobil begini ya, kurang lebih. Ini agak ke tengah dah. Jauhan. Sip, dah gini aja. Oke, saya sambungkan dulu ya. Ini security switch, server ke switch ke router, lalu PC ke switch. Oke, nanti kita ubah namanya ya. Oke, ini kita ubah namanya pendik.com ya, tadi namanya kalau nggak salah pendilcom, sorry guys, pendilcom. Pakai K, bener, pendilcom, sip. Ini namanya tadi ilcom.com. ilcom.com. Lalu ini dari DNS server. Sip. Oke, udah semua ya. Lalu kita lihat ya. Ini kan ada, kita buka router ya. Nih, di config. Ini kan ada gigabyte internet. Nah, ini kita akan mengatur default gateway-nya sesuai dengan urutannya ya. Ini kan ada 00 dan 01. Nah, kita lihat dari ini namanya koneksinya, hubungkan kabelnya, kabelnya. Ini kan dari yang jaringan yang bawah, PC yang bawah kan dia di sini gig 0. Nah, yang atas gig 01. Berarti kita akan bikin IP-nya ini atau default gateway-nya itu harus berbeda ya guys ya. Karena kalau nggak berbeda, dia itu nggak bisa. Misal ini kan 00 yang bawah, kita pakai IP 192.168.1 titik angkanya ini misal 100 saja. Oke, ini yang bawah, jangan lupa di onin ya. Lalu yang atas kita harus bikin beda, jangan 192 karena nanti dia nggak bisa terhubung ya guys ya, dengan yang atas sama yang bawah. Kita bikin IP-nya 10.0.0 titik misalnya 1. Oke, sip. Kalau udah ini jangan berlanin. Sip. Oke, kalau udah kita akan mengatur yang atas ya, karena ini udah hijau semua. Kita akan mengatur kata IP di atas. Kita akan mengatur dari DNS dulu aja. Nah, ini kan gateway yang tadi kita maksud, dan di IP router kita masukin. Jadi yang sesuai dengan atas, karena tadi yang atas kita pakai 10, kita harus samakan. Jangan pakai 192, nanti dia nggak nyambung guys. 10.0.1 kita samakan. Lalu kita bikin IP DNS-nya dulu. IP DNS-nya samakan juga, yang bedanya adalah angka akhirnya. Jadi 10.0.0 0.0 jangan 1, misalnya titik 5. Oke,
Ini IP DNS nya, jangan lupa tambahkan di awal sini. Oke, 10.0.0.5. Sip. Oke, kalau udah kita ke service, jangan lupa di off ya. Nanti kita setting setelah kita ngatur IP server. Oke, kalau udah kita ke server ilcon.com. Nah, gateway-nya sama kayak yang di DNS tadi, 10.0.0.1. Kita samakan sama yang di IP router. DNS server kita ikutin dengan IP DNS yang tadi, 10.0.0.5. Oke. Nah, IP-nya ini saya bikin nurun dari ini ya, IP dari DNS saja. Kan DNS kan tadi angka ternyata 5, berarti ini 4 aja biar gampang. 0.4. Oke. Kalau udah kita ke service, karena ini servernya, atau misalnya ini kayak di analoginya tuh perpustakaan lah. Nanti saya akan buat analoginya biar gampang dimengerti. Ini jangan lupa di onin. Lalu indeksnya ini optional ya, biar ketahuan aja kalau bisa dibuka aja. Kali ini kita beri tulisan ini web ilcom kita aja ya. Save, jangan lupa. Oke. Kalau udah ini off kan, sip. Kalau udah kita silang, kita setting PC-nya. Oke. Jangan lupa ini samain 10.0.0.1. DNS tadi 10.0.0.5. Sip. Lalu pasta ini ya, IP-nya 10.0.0.3. Sip. Oke, kalau udah kita akan settingnya nih bawah. Dari mulai server. Oke. Nah, karena tadi server level gateway-nya yang bawah itu 192, jadi kita pakai 192. 192 itu 168.100 tadi ya. Oke. Nah, dan servernya ikutin yang IP DNS yang di sini. Yang di sini. Oke. 10.0.0.5. Sip. IP-nya ini ikutin dengan IP yang di file gateway. Yang dibedakan hanya angka tag saja. 192.168.1 titik. Nah, ini bedain nih. Kita mau bikin misalnya 1 aja. Sip. Lalu kita setting service-nya, jangan lupa di-onin. Kita edit index HTML lah, biar tahu aja nih. Ini optional ya guys ya. Ini web pendilcom. Sip. Save, jangan lupa. Oke. Kita cek DNS-nya off. Sip, HTTP-nya oke. Udah semua ya. Oke, udah semua. Kita setting sekarang ke PC 1. Config, samain 192.168.1.100. DNS server tadi 5 tak kira 0.0.0.5. Oke, kita ke IP pas Ethernet 192 168.1.1 karena tadi di server pendilcom 1, ini 2 aja biar gampang diingat. Oke. Kalau udah kita akan setting DNS-nya ya, biar kita nggak usah input alamat IP-nya. Ini jangan lupa di offin ke DNS, kita onin. Oke. Kita masukin ini ya, nama DNS ilcon.com ya. IP-nya itu tadi 10.0.0.4 add. Oke, lalu yang bawah pendilcom.com /192.168.1.1. Oke, kalau udah kita silang. Nah, kita akan coba jalankan sesuai dengan perintahnya ya. Jadi ping PC 0 PC 1 atau PC 1 PC 2, lalu nomor 2 nya sebaliknya. Oke, kita langsung aja
ke PC1, kita akan ping ke PC2. PC2 tadi 192 110.0.0.3, berarti ping 10.0.0.3. Oke, kita ping lagi karena ada loss. Sip, bisa ya, berhasil. Lalu kita ke PC2, kita ping sebaliknya, ping 192.168.1.2 ya tadi. Oke, berhasil. Kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu buka web browser ilkom.com dari PC1. Berarti PC1 ini buka server ini. Lalu nomor 4-nya sebaliknya ya, pendilkom dari PC2. Oke, kita ke PC1 dulu ya. Kita ke web browser. Oke, ini lama. Waduh, ngehang dikit guys. Sabar. Sip. Ini kita buka ya, ilkom.com karena ada dari PC1, ilkom.com. Apakah bisa? Sip, bisa ya. Ini web ilkom. Lalu sebaliknya PC2. Command prompt, sorry. HTTP browser. Web browser. Kita buka pendilkom.com. Kita cek, sabar. Oke, pendilkom.com. Sip, bisa ya. Oke, jadi sudah semua dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, saya akan sedikit menjelaskan analogi ini. Jadi router ini ibarat kata dia itu pusat yang menghubungkan antara PC1 dan PC2. Lalu switch ini adalah dia seperti penghubung. Jadi switch ini adalah yang kalau ada switch dia nggak bisa ngubungin antara server dengan PC dan juga PC dengan server, dan juga dia nggak bisa menghubungkan ke atasnya gitu. Jadi server ini dia itu kayak mengelola jaringan lokal lah, memastikan bahwa data yang dikirim dari dari server pendilkom ini sampai ke dengan tepat gitu. Lalu DNS ini atau domain name system, dia ini seperti analoginya tuh seperti buku di alamat besar. Jadi kan ini kan pusat kota ya. Lalu kalau ingin DNS ini tuh berperan sebagai dia yang ngasih tahu petunjuknya gitu. Jadi misalnya kita mau nyari alamat pendilkom nih, nah DNS ini tuh bisa ngasih tahu. Jadi dia bisa kayak menerjemahkan lah, kalau jaringan dia tuh menerjemahkan yang dari alamat IP-nya ini kan alamat IP-nya tadi 10.0.0.4 ya. Nah DNS ini nggak perlu, tugasnya ini menerjemahkan nama dari webnya ini ilkom ini jadi IP. Jadi kita nggak usah ngetik alamat IP-nya, kita ngetik nama webnya aja begitu. Lalu server ini dia itu kayak perpustakaan yang tadi saya bilang. Kalau ada yang mau mesen nih atau meminjam buku, PC ini server ini tuh menyediakan. Jadi dia kayak informasi lah, butuh informasi dari sini tuh. Oke, jadi singkatnya, kalau misalnya kita bayangkan ini sebagai dua desa nih, ini desa pertama dan desa kedua yang dihubungkan oleh router atau jalan besar. Jadi desa 1 dihubungkan dengan jalan besar ke desa 2. Lalu masing-masing desa ini punya kantor pusatnya sendiri. Jadi ini misalnya kantor pusat desa 1, ini kantor pusat desa 2. Ini peran switch yang mengatur komunikasi internal antara perpustakaan dengan PC gitu.
dia mengatur switch ini mengatur. Lalu mereka misalnya desa 1 ini ingin menggunakan jalan besar nih, ya, dia mau ke ilkom.com. Nah, dia desa 1 ini bisa melalui jalan besar atau router yang dimana nanti desa 1 ini bisa mencapai ke ilkom.com melalui DNS server. Nanti DNS server ini yang memandu jalannya untuk ke ilkom.com, kurang lebih begitu yang saya tahu. Oke, sekian tugas 3 mata kuliah jaringan komputer dari saya. Kurang lebih mohon maaf atau ada kesalahan kata, berlibet-libet, mohon dimaklumi. Kalau ada yang bingung boleh komentar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.